Rusia tidak terima dengan apa yang diperbuat tiga berandal padanya. Mengepalkan tangannya Rusia mengajak Min Hyuk pergi, ia akan membuat perhitungan pada tiga berandal tersebut. Ayo kita lihat apa yang mereka inginkan. Di masa depan kau harus berhati-hati dengan Guild Bakalo. Min Hyuk dengan ragu berusaha menghentikan Rusia, tetapi Rusia sudah bertekad mengatakan tenang saja aku yang akan mengurus mereka. Rusia menghampiri tiga berandal di mejanya, mereka berpikir jika rencana mereka untuk memancing Rusia berhasil. Rusia dengan wajah PMS mengatakan, ayo kita bicara di luar. Sementara para penonton bergemuruh membicarakan Rusia. Mereka histeris, karena ini tidak biasa. Sebelum pertandingan dimulai, Rusia dan anggota Guild Bakalo meninggalkan ruang tunggu. Di sisi penonton kakak Rusia panik memegang kepalanya. Ia berpikir tidak seharusnya ia menuruti tiga berandal itu. Kepanikannya membuat penonton di sebelahnya terganggu, karena ia teriak-teriak ngak jelas. Laki-laki itu menjelaskan, karena ketika kau keluar dari ruangan tunggu, dia akan dihidupkan kembali tapi lokasinya akan acak. Mereka semua sudah merencanakan ini. Dengan jengkel menutup telinganya wanita itu menjawab. Untuk apa ia khawatir, bukankah adiknya itu adalah kandidat terkuat? Kau perempuan tahu apa? Pemimpin Guild Bakalo memiliki kelas tersembunyi. Mendengar itu perempuan itu tatapannya menajam. Iron Blood Great Leader, kelas itu bisa meningkatkan dirimu untuk memberi kemampuan mengatur strategi saat perang. Jadi dia bisa tahu bagaimana situasi yang terjadi lewat map. Dan itu sangat luar biasa. Tidak seperti wanita yang nggak bisa baca map. Di dalam hutan Rusia berjalan dengan para berandal, di belakangnya ada yang mengawasi mereka. Memantau Rusia laki-laki itu melaporkan posisi Rusia, dari sisi telepon memperingatkannya, ia sudah tahu kan apa yang harus dilakukan ketika kompetisi dimulai. Laki-laki itu menjawab, iya. Tapi berapa lama lagi kompetisi dimulai? Sembari berjalan mengendap-endap, hitungan mundur permainan diumumkan. Rusia masih berbicara dengan tiga berandal tiba-tiba dari belakangnya melesat pria yang mengawasinya sejak awal untuk menghabisinya. Dengan pisau di tangan ia tersenyum percaya diri, jika mangsanya sudah masuk perangkap. Rusia melirik ke arahnya. Crash, pemuda ini menebas Rusia. Tapi dia tidak mengenai apapun, karena Rusia berubah menjadi bayangan. Mata-mata itu panik kebingungan kemana wanita itu menghilang. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Rusia muncul dari sisi lain pria tersebut, ia mengatakan. Jika skill setil milimu itu tidak berguna melawanku. Berpindah di sampingnya Rusia menambahkan jika ia bisa dengan mudah merasakan keberadaannya. Kenapa kalian diam saja? Tanpa disadari Rusia sudah menebas mereka semua. Pria itu tumbang dan tak percaya bagaimana bisa terjadi, bukankah kompetisi baru saja mulai? Jika kalian terus di sini, bukankah akan sedikit berbahaya bagi kalian? Tampak Rusia berdiri dengan elegan di antara lawannya yang sudah tumbang. Tatapan tajam Rusia ditampilkan di layar stadion. Komentator mengatakan jika Rusia sudah menghabisi 6 pemain ketika kompetisi baru dimulai. Kakaknya tercengang dengan melihat layar sementara wanita di sebelahnya dengan santai menikmati kue sus memintanya jangan terlalu khawatir. Sementara itu, pemimpin Guild Bakalo sudah mengetahui situasinya. Sehingga ia marah dan mengkepret anak buahnya. Karena hanya mengurus tugas sepele seperti itu mereka tidak bisa. Apa terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh lawan secara langsung? Bagaimanapun sepertinya dia punya rencana lain. Ketua Guild menggertakkan giginya kesal. Ia membuka petanya dan menunjuk sesuatu di peta. Komentator mengatakan, lihat ke tempat mana dia menunjuk. Ho, bukankah itu orang yang bersama Rusia tadi? Kenapa dia mengincar pemain yang lemah? Kakak Rusia mengatakan, ini buruk bagi pemain itu. Lebih baik dia tidak bertarung dengan mereka. Gadis di sebelahnya tersenyum mengatakan, tidak dia akan baik-baik saja. Tunggu dulu guys. Kayaknya Mimin ngerti siapa cewek ini. Kayaknya ini Lee Jin cewek yang ketemu Min Hyuk dengan akun lain. Min Hyuk menghampiri kumpulan orang bertanya. Apa kalian semua berasal dari Guild Bakalo? Sembari tertawa mereka menjawab, jika iya memangnya kenapa, memangnya kau mau melakukan apa? Pemimpin Guild Bakalo tampak percaya diri dengan memperhatikan peta di hadapannya. Jika dilihat saat di ruang tunggu, orang pasti punya sebuah hubungan dengan Rusia. Entah itu teman atau bisa jadi dia adalah kekasihnya. Min Hyuk dengan tatapan gelapnya bertanya pada kerumunan itu.
Apa kalian masih ingat dengan yang telah kalian lakukan? Pemimpin guild penasaran apa yang akan terjadi nanti jika ia menangkapnya. Meskipun ia tak bisa menangkap Rusia, ia pasti dan yakin bisa menangkap pria ini. Tangkap dia dan buat Rusia merasa bersalah. Dan kita coba sekali lagi untuk membunuh dia. Min Hyuk dengan geram mencabut pedangnya mengatakan. Karena kalian, sambil melesat dengan pedangnya Min Hyuk berteriak. Kalian telah membuang semangka yang sudah susah payah aku buat. Anggota guild mengatakan jika selama ini tidak ada satupun pemain yang berhasil bertahan dari kerjasama timnya. Dengan pedang di tangannya ia siap menghadapi Min Hyuk. Kaulah yang memulai semua ini. Persiapkan dirimu brengsek. Min Hyuk menoleh ke arahnya dan, serat, dengan cepat Min Hyuk menangkis tebasan pria itu, bahkan ia sampai kehilangan keseimbangan. Laki-laki itu bertanya-tanya, bocah ini berhasil menangkis seranganku, bagaimana mungkin level rendah seperti dia berhasil sekuat ini? Tiba-tiba Min Hyuk meraih tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Kali laki itu terjatuh, belum sempat berdiri Min Hyuk sudah menginjaknya. Sontak saus merah dimuntahkannya, belum sempat berpikir jernih dengan keadaan yang terjadi Min Hyuk mengambil pedangnya dan slup. Min Hyuk mengeliminasi pemain itu dengan cepat dan senyap. Semua pemain yang melihatnya sangat terkejut tak percaya bagaimana ia bisa sekuat itu. Berdiri di depan korban pertamanya Min Hyuk berbalik dengan tatapan kesetanan. Kalian semua musuh dari es buahku. Pemain di dekatnya gemetar ketakutan memegangi tongkatnya. Para pemain kocar-kacir berlarian Min Hyuk mengejarnya. Sementara pemimpin guild tak percaya dengan peta di hadapannya. Karena anggotanya banyak yang sudah tumbang. Pasukannya melapor tergesa-gesa. Ia berteriak bertanya sebenarnya apa-apaan ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang itu sepertinya dia bertarung sambil meminum posion Troll Twin Headed. Tidak peduli berapa banyak kami menyerangnya. Bar HP miliknya tidak turun sama sekali. Posion Troll Twin Headed, bukankah item itu sangat mahal? Apapun itu, kejadian saat ini tidak bisa dijelaskan sama sekali. Aku pikir dia meminumnya layaknya meminum air. Sebenarnya dari guild mana orang ini? Kita tidak memilih lawan yang salah kan? Tampak Min Hyuk berdiri dengan pedangnya menyeka keringat sembari menatap korban-korbannya. Terlihat Min Hyuk dengan tampilan berdarahnya yang penuh. Ia berpikir jika skill ini sangatlah berguna. Di dalam kerajaan, Menteri menghadap Sang Ratu. Karena Sang Ratu menganggap kompetisi ini menjadi sedikit liar. Benar yang mulia, ada satu pemain yang berhasil mengalahkan satu pasukan sendirian. Menopang dagunya Ratu Ele mendengarkan laporan menterinya. Sendirian, apa dia tidak ikut guild manapun? Menteri menjawab afirmatif. Ratu memintanya untuk segera membawakannya bola sihir. Di dalam bola sihir tampak wajah Min Hyuk. Ratu memperhatikannya dengan seksama. Tiba-tiba matanya terbelalak ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia melihat Min Hyuk dengan pedang berwarna merah. Sepertinya Ratu mengenali pedang tersebut. Di stadion pembawa acara menyampaikan, akankah Guild Bakalo akan menyerah kali ini, sedangkan di sisi lain Rusia dengan mudah mengalahkan player lain. Kakak Rusia bertanya, akankah Rusia berusaha memenangkan kompetisi ini? Tapi, ini tidak akan menyenangkan jika dia menyelesaikan ini begitu saja. Wanita di sebelahnya menanggapi, kita tidak bisa mengatakan hal itu, mungkin saja nanti ada serangan balik. Pria di sebelahnya menoleh bertanya apa maksudnya. Babak kedua masih belum dimulai. Ketika babak kedua kompetisi dimulai, penghalang yang ada di pulau itu akan mengecil. Ketika kau terkena penghalang itu, kau akan menerima damage yang cukup besar. Kemungkinan para pemain akan berkumpul karena penghalang. Lalu tidak ada cara lain selain bertarung satu sama lain. Pembawa acara mengatakan jika efek monster telah muncul. Laki-laki berambut uban itu niletuk jika para penonton pasti menyukai hal seperti ini. Oh, jadi ada beberapa kejutan di sini. Ini pasti tidak terbayangkan olehmu. Ungkap wanita di sebelahnya. Sementara itu para pemain bekerja sama untuk membunuh monster kodok. Di sisi pohon tampak seorang pria bertudung menggunakan topeng sedang bersembunyi. Wanita berambut coklat memegang dagunya berpikir, jika laki-laki bertudung itu selalu menghindar dari awal permainan. Dari awal dia selalu menghindar dan bersembunyi. Aku pikir dia menunggu hingga setengah babak berlangsung, tapi, kenapa dia masih bersembunyi di hadapan monster? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Tiba-tiba laki-laki itu menyeringai licik. Baiklah.
Ini sudah dimulai sekarang. Pria itu duduk seolah akan melakukan upacara. Aku telah menunggu untuk saat seperti ini. Dari awal aku tidak pernah menggunakan skillku untuk monster yang lemah. Karena itu aku sudah menyimpan banyak tenaga. Dan mengincar monster yang kuat ketika mereka muncul. Menggunakan skill legendarisku. Absolute Dominance. Absolute Dominance. Skill legendaris. Anda dapat mengendalikan monster selama 1 jam. Ketika monster tersebut bisa dikalahkan oleh pemain lain, sebuah penalti berat akan ditimpakan pada sang pengendali monster itu. Sampai saat itu, aku harus fokus dan menyimpan MP milikku. Di sisi lain peperangan masih terjadi, terlihat Rusia berdiri menatap korbannya. Ia menganggap bahwa itu sangat membosankan. Tiba-tiba ia mendengar suara aungan monster, ia menoleh melihat monster Minotaur berdiri di dekarnya. Minotaur itu meraung sangat keras. Rusia memutuskan untuk menjaga gajak dengan monster tersebut. Ia berlari menjauh dan berpikir jika jarak penghalang sudah berkurang berarti ini adalah event monster. Monster seperti itu harusnya tidak muncul di kompetisi ini. Karena level para pemain tidak ada yang setinggi itu. Rusia menggertakkan gignya. Entah penyelenggara tahu soal ini atau tidak. Karena penghalang itu, kau tidak akan bisa bergerak secara leluasa. Aku mengira titik pusat dari penghalang ini adalah ruang tunggu. Di depan ruang tunggu terlihat beberapa orang berjaga. Mereka bertanya-tanya apa yang mereka lihat itu. Terlihat Rusia berlari dikejar Minotaur. Mereka mengatakan itu event monster, tapi kenapa dia berlari kemari? Mereka juga berpikir jika Rusia yang membawanya ke sana. Rusia berbalik menatap monster itu. Ia bertanya-tanya apakah monster ini sedang dalam kendali, aku bahkan belum menyerangnya. Minotaur diam berdiri, lengannya terjerat aura berwarna hitam. Laki-laki bertudung menyeringai dengan menggenggam tali berbentuk aura hitam. Ia mengatakan jika rencananya berhasil, untuk mengendalikan Minotaur. Rusia tidak percaya, ia membeku. Pembawa acara mengatakan jika itu adalah Warlock Jekyll, sepertinya dia sedang menggunakan skill Absolute Dominance pada monster itu. Penonton mengatakan bagaimana ia bisa menggunakan skill tersebut. Padahal banyak orang yang tidak mau menggunakannya karena penalti yang diterima cukup besar. Wanita berambut coklat itu berteriak. Dia berhasil menggunakan Absolute Dominance, ini bahaya. Jika dia menyerang player lain menggunakan itu. Kompetisi ini hanya akan menjadi pembantaian massal saja. Rusia berdiri menerima pemberitahuan jika jarak penghalang mulai berkurang. Dengan jengkel dan menahan kelelahannya Rusia berpikir, jika ia tidak bisa dikalahkan seperti ini. Bagaimanapun caranya ia harus mengulur waktu. Rusia melemparkan kunai ke arah Minotaur. Tapi senjata tersebut tidak ada yang bisa melukai monster tersebut. Menatap tajam ke arah monster Rusia menggertakkan giginya. Sial level monster ini terlalu tinggi, seranganku tidak melukainya sama sekali. Ah gawat, monster itu mengepakkan tangannya menyerang Rusia langsung. Rusia terdorong ke belakang menghantam pohon besar di belakangnya. Ia terduduk dengan berdarah berkurang drastis. Sial sulit sekali berdiri. Monster Minotaur terus mendekati Rusia dengan tatapan mata berwarna merah, semakin mengintimidasi siapapun yang menghadapinya. Rusia berpikir jika ia tidak boleh berakhir seperti ini. Tiba-tiba terlihat langkah kaki. Keras. Seorang pemuda berdiri menghadang monster banteng tersebut. Min Hyuk terlihat cool menatap monster banteng yang katanya korup triliunan. Rusia terbelalak melihat Min Hyuk menyelamatkannya. Sementara itu Rusia terduduk lemas di bawah pohon menatap Min Hyuk. Ia bertanya-tanya kenapa pemuda ini kemari. Melihat Min Hyuk semakin mendekati monster Minotaur Rusia berharap agar Min Hyuk segera lari atau lock out saja. Astaga jangan bilang jika kau akan melawan monster itu. Mata Rusia terbelalak menatap Min Hyuk. Orang ini sebenarnya apa yang ia pikirkan? Apa otaknya kurang seperempat? Min Hyuk membayangkan pelatihannya cara memanggang daging menggunakan arang. Karena ini sangat panas biarkan aku yang menyiapkan ini untukmu. Setelah memanaskan arang. Cek suhunya apakah sudah sesuai atau belum. Jika panas yang diharapkan sudah sesuai. Ambil daging iga yang telah dilumuri bumbu dengan rata. Kemudian taruh di atas panggangan. Perhatikan juga, di saat dagingnya dipanggang. Potong itu dengan ukuran yang bisa dimakan dengan sekali gigit. Selanjutnya, jangan lupa sebelum menikmati bungkus menggunakan daun selada atau kol. Letakkan daging di atas daun bersama daun bawang. Membayangkan itu Min Hyuk menjadi ngiler.
Ia mengatakan aku harus makan daging itu. Matanya berbinar, matanya menatap Minotaur dan tangannya menggenggam pedang. Ia mengatakan aku akan memakan daging itu. Rusia di belakangnya bertanya, apa kau mencoba melindungiku? Baiklah, mungkin saja itu alasannya ia akan menyelamatkanku. Karena sebelumnya dia juga menawarkanku buah pisang. Dilihat dari manapun kau sangat perhatian padaku. Tawa dan senyumnya terlihat tulus. Dia juga duduk di sebelahku dengan santai. Seseorang yang rela membagi makanannya, kau memberiku sop buah. Kau sungguh orang yang benar-benar baik. Kau benar-benar sangat ramah terhadapku. Rusia berteriak pada Min Hyuk. Kau jangan terlalu gegabah. Kau jangan mengorbankan nyawamu hanya untuk orang sepertiku. Min Hyuk menoleh ke arah Rusia mengatakan. Kau ini, apa yang kau bicarakan? Min Hyuk menghindari tebasan kapan Minotaur. Astaga, kau ini ternyata kuat juga. Min Hyuk menggenggam pedangnya dengan kedua tangannya. Ia melesat ke arah monster banteng, sementara si monster juga tidak mau kalah, masing-masing melesat berhadapan. Rusia panik berteriak, cepat menghindar, keras. Tebasan Min Hyuk ditahan oleh Minotaur. Ia mundur dan memasang kuda-kuda. Minotaur semakin marah, matanya semakin menyala. Ia mengayunkan kapaknya ke tanah, sehingga tanah itu terbelah sangat panjang ke arah Min Hyuk. Min Hyuk berdiri menatap tebasan dan retakan yang menghampirinya. Ting, mengaktifkan efek Mahabah, S Double Ring. Ting, skill absorb hanya bisa digunakan sekali saja. Mengenggam pedangnya, Min Hyuk bersiap menusuk tanah dengan sekuat tenaga. Wajahnya serius dan pandangannya menegang. Crash! Tusukan pedang bercahaya menembus tanah. Tusukan itu terus maju membuat rerakan baru di tanah menyebabkan sedikit gempa ke arah Minotaur. Makhluk bertanduk itu semakin marah karena serangannya dapat dikembalikan. Matanya semakin menyala. Tiba-tiba Min Hyuk sudah berada di hadapannya mengayunkan pedangnya. Menatap monster tersebut, Min Hyuk berbinar mengatakan. Kau tampak sangat lezat. Melihat Min Hyuk dengan ekspresi seperti itu, Minotaur berkeringat ketakutan. Sementara di stadion semua penonton bergemuruh berteriak dan bersorak-sorai. Melihat pemberitahuan di layar jika Minotaur sudah dikalahkan. Mendapat 40 poin fame. Mendapatkan 1 poin achievement. Mendapatkan 120 poin kompetensi. Di saat yang sama dengan kekalahan, Minotaur ternyata juga mengakhiri kompetisi. Piuh. Min Hyuk menghela nafas dan menyeka keringat di jidatnya. Rusia berlari mendekati Min Hyuk bertanya. Kau tidak apa-apa, apa tubuhmu terasa sakit? Sebentar lagi kita akan ditransfer ke stadium. Jadi, tahanlah sebentar lagi. Menatapnya, Min Hyuk hanya bilang, Cinca, kalau begitu aku harus segera mengambil bahannya. Tangannya menyentuh tubuh Minotaur. Pengumuman terdengar jika seluruh pemain yang telah bertahan sampai saat ini akan segera dipindahkan dari Pulau Kok ke stadium. Rusia menoleh ke arah suara sementara Min Hyuk terlihat bahagia dengan beberapa daging yang diperolehnya. Selamat kepada para pemain yang masih bertahan. Semua pemain dikirim ke stadium. Mereka berkumpul menjadi satu. Hasil perolehan skor akan segera diumumkan. Kita akan segera mengetahui siapa yang berada di peringkat pertama. Mi Hyuk mendekati Rusia bertanya, permisi, jadi, apakah sudah tidak ada monster Minotaur lagi? Rusia menoleh melihat Min Hyuk menjawab. Tentu, karena kompetisi ini sudah berakhir. Dengan wajah menegang, Min Hyuk tak percaya. Terdengar suara pengumuman menyebutkan peringkat 10. Rusia mendengarkan pengumuman itu mengatakan. Wah, peringkatnya sudah diumumkan. Peringkat 4, Sakusan Nim. Peringkat 3, Hitiro Nim. Dan di peringkat 2, adalah Rusia Nim. Rusia terkejut mendengar pengumuman itu. Tangannya mengapal erat, menggigit jarinya. Ia berpikir, setelah semua itu, hanya seperti ini saja hasilnya. Apa yang kurang dariku? Tapi tetap saja, kau sudah banyak menolongku. Dengan wajah bahagia Rusia melihat Min Hyuk. Tapi kemana dia pergi? Akhirnya yang telah kita nanti pemenang dari kompetisi ini. Yang mulia Ratu Ellie sendiri yang akan menyerahkan hadiah tersebut. Seorang pengawal memanggil Ratu, sehingga Ratu melirik ke arahnya. Yang mulia, saya ingin memberitahukan bahwa, Ratu dengan sumbu pendek mengatakan, tidak usah bertele-tele, sebenarnya apa yang mau kau katakan? Maaf Sang Ratu, sang pemenangnya baru saja hilang. Ratu tampak terkejut dengan apa yang dikatakan pengawalnya. Apa yang kau maksud dengan pemenangnya baru saja menghilang? Pengawal itu bergetar ketakutan melaporkan. Jika pemuda itu berlari entah kemana,
walaupun sudah diberitahu jika Yang Mulia akan segera datang. Pemuda itu hanya mengatakan sesuatu yang aneh. Jika ia akan makan daging dahulu kemudian ia berlari. Mendengar laporan itu Ratu juga nampak kebingungan. Daging apa? Lalu apakah kau juga sudah mengatakan padanya jika penyerahan hadiah akan segera dimulai? Saya sudah mengatakan padanya Yang Mulia. Tapi pemuda itu berlari sangat cepat meninggalkan stadium dengan senyum yang sangat lebar. Sang ratu mendengarkan itu bergetar terdiam sehingga membuat pengawalnya ketakutan. Ia berusaha menyadarkan sang ratu. Tiba-tiba ratu tertawa terbahak-bahak. Dengan terkejut perempuan itu mengangkat tangannya mengatakan, "Saya akan mencari pemuda itu sampai ketemu." Ratu tersenyum menjawab, "Tidak usah, aku rasa daging itu sangat berharga baginya. Dia meninggalkan tempat ini karena ingin makan daging enak. Apa alasan seperti itu sangat aneh bagimu? Lebih baik kita kembali saja." Tapi Yang Mulia, tidak apa-apa, kita tidak perlu melakukan upacaranya. Ratu berbalik meninggalkan tempatnya. Pengawal menggenggam tangannya di dada menjawab dengan afirmatif. Ratu berpikir, apa saja yang sudah diajarkan Lin pada pemuda itu? Aku rasa kau tahu kenapa kau memberi pisau pemberianku. Informasi di layar stadion menggemparkan semua orang. Sang pemenangnya telah hilang. Yang Mulia telah kembali ke istana. Kakak Rusia berpikir jika ia pasti kecewa. Menatap Rusia yang masih tampak lingukan mencari sesuatu. Kau pasti kecewa mendengar hasilnya. Tapi kau sudah bekerja sangat keras. Rusia berpikir, pemenangnya menghilang. Dan satu-satunya orang hilang di sini hanyalah dia. Di belakangnya kakaknya berusaha menenangkannya. Opamu ini tidak tahu kalau akan berakhir seperti ini. Rusia masih membayangkan pertemuannya dengan Min Hyuk. Di tempat lain, terlihat lobak sedang dipotong di atas talenan. Telur diceplok. Tampak sudah daging dengan kuning telur di atasnya. Dan beberapa irisan daging, sayur dan bumbu halus di sekelilingnya. Tidak lupa juga beberapa hidangan lezat berapa mie kuah dan goreng, dengan daging dan telur di atasnya. Dan juga daging gulung sebagai cemilan pencuci mulut. Semuanya tersaji di meja tampak sempurna. Min Hyuk tampak kesilauan dengan hidangan yang ia siapkan. Aku tidak menyangka, padahal aku sendiri yang menyiapkan ini semua tapi aku tidak menyangka kalau akan seperti ini. Dengan wajah sumringah, sumpit di tangan Min Hyuk mengatakan, "Sekarang ayo kita coba ini lebih dulu." Sumpit ditusukkan di atas kuning telur, kemudian mengaduknya dengan daging. Dan, matanya benar-benar merasakan kenikmatnya makanannya. Tidak lupa juga dia mengatakan, "Jalmeoho sumida." Rasa gurih dari yohoe, dikombinasikan dengan bumbu yang manis. Bahkan kesegaran dari buah pir menyatu dengan dagingnya. Daging seperti ini sangat sulit didapat di sekitar sini. Baiklah kalau begitu makanan yang selanjutnya. Tangannya mengarah ke mangkuk di depannya. Ini adalah cold noodles. Suaranya membuat selera makanku semakin bertambah. Yang pertama ayo kita coba daging ini dulu. Dengan menyumpit daging Min Hyuk berpikir jika saat ini sangat cocok untuk memakan beberapa daging. Daging masuk ke mulut. Astaga, mata Min Hyuk terbelalak. Sembari menikmati makanannya Min Hyuk memejamkan mata merasakan nikmatnya makanan yang ia buat. Yang pertama kali aku rasakan adalah ini cukup dingin. Dan tekstur kenyal dari mie bercampur dengan rempah-rempah dan saus asam. Dan rasanya semakin diperkuat dengan sausnya. Ditambah tekstur yang sangat renyah. Ini seperti aku sedang berlari berkejaran dengan Minotaur. Memejamkan matanya Min Hyuk berterima kasih pada Minotaur. Min Hyuk terus makan-makannya di meja. Sembari memandangi daging disumpitnya ia mengatakan, "Biasanya aku hanya makan tomat cherry dan seselada saja. Aku merasa aku melupakan itu saat ini." Min Hyuk sangat bahagia ia terus makan dan, akhirnya selesai, tumpukan mangkok dan piring sudah tertata. Min Hyuk merebahkan badannya di rerumputan, ia mengatakan, "Aku merasa seperti berada di surga." Sembari tiduran ia menatap notifikasi di depannya. The True Value of Food. Skill Minotaur, Earthshaker, sudah didapatkan. Apakah Anda ingin menggunakannya? Min Hyuk mengklik terima. Pemrosesan sedang terjadi 88%, 84% dan 100%. Earthshaker berhasil didapatkan. Min Hyuk sembari tiduran mengatakan, "Jadi aku menjadi kuat seperti ini. Aku bisa makan makanan yang lebih enak kan?" Dengan sepoi-sepoinya angin yang bertiup di dedaunan seolah menimang-nimangnya untuk tidur.
Matanya mulai sayu, terlebih perut sudah kenyang. Akhirnya Min Hyuk tertidur dan ngiler di rerumputan. Setelah beberapa lama kemudian, di kerajaan, terlihat ratu sedang duduk di singgasananya. Anak buahnya melapor, "Yang mulia, pemenang kompetisi sebelumnya telah datang." "Ah baguslah, cepat suruh dia masuk." Min Hyuk datang memberi hormat pada ratu, ia meminta maaf jika datang terlambat. Ratu memastikan, "Jadi apakah kau ini pemenang dari kompetisi sebelumnya?" Min Hyuk mengangkat kepalanya dengan mata berbinar membenarkan pertanyaan sang ratu. Ratu berterima kasih karena sudah ikut berpartisipasi dalam kompetisi itu. "Sebagai hadiahnya kau bisa mewarisi kedudukanku di masa depan." Min Hyuk berterima kasih dengan pemberian ratu, tetapi kepalanya celingukan karena ia mencium aroma makanan. Ratu memperhatikan Min Hyuk dan berpikir jika Min Hyuk sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Ia bertanya, "Apa ada sesuatu yang mengganggumu?" "Ah, tidak, Yang Mulia, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" tanya Min Hyuk. Duduk sambil menyangga dagunya ratu mempersilahkan. "Saya dengar seseorang yang memenangkan kompetisi ini. Bahwa sang pemenang bisa meminta satu permintaan kecil kepada Anda." Sembari memainkan jarinya di kursi ratu membayangkan Lin. "Lin adalah orang yang baik. Dia mendedikasikan dirinya untukku, memasak meskipun dia tidak bisa merasakannya. Dia membawa pedang itu. Jadi aku mengira kalau dia ini juga orang yang baik. Sepertinya aku sudah menilai orang ini." Sambil menyeringai ratu menanyakan, "Apa yang kau inginkan? Apa kau mau salah satu harta yang aku sembunyikan? Tanah atau ratusan juta gold? Katakan saja padaku." Min Hyuk memegang dadanya mengatakan, "Ini permintaan yang sangat sulit, apakah Anda yakin?" Ratu berpikir jika Min Hyuk sama seperti semua orang. "Katakan saja, aku akan memberikannya jika itu bisa kulakukan." Sepertinya dia adalah orang yang tamak. "Kalau begitu apakah sang ratu mau memberikan saya spam?" Ratu terbelalak mendengar Min Hyuk meminta spam. Sementara itu Min Hyuk wajah dan matanya berbinar. Beberapa menit sebelum bertemu ratu, Min Hyuk bertemu seseorang di istana. Orang itu bertanya, "Apakah benar Anda sang pemenang yang bernama Min Hyuk?" Min Hyuk menjawab afirmatif dengan senyum sumringahnya. Laki-laki itu mengatakan akan memandunya ke tempat ratu. Tetapi Min Hyuk mencium aroma makanan dan matanya menjadi terbelalak. Ia berpikir jika ia mencium aroma yang sangat harum semenjak ia datang ke sini. Ia berpikir bahwa tidak salah lagi, bau itu pasti bau dari spam. Tapi dari mana datangnya bau ini? Apa mereka juga memakan spam di kerajaan ini? Sembari menoleh ke kanan dan kiri Min Hyuk berjalan memperhatikan sekitarnya. Dengan wajah yang masih penasaran mencari tahu ia menjawab ratu. Dan berterima kasih. Dalam kepalanya ia berpikir pasti spam ini rasanya sangat enak. Dan Yang Mulia sekarang pasti sedang lapar saat ini. Dan saat itulah ratu menawarinya hadiah, tanah, ratusan juta gold. "Katakan saja padaku, aku akan memberikannya jika itu bisa kulakukan." Sementara itu aroma spam terus menyebar di ruangan dan tercium Min Hyuk. Sehingga membuatnya semakin tidak tahan. Dan saat itulah Min Hyuk bertanya, "Apakah Anda mau memberikan saya spam?" Ratu menutup mulutnya tertawa terkikik-kikik tapi tidak sampai ngompol. Tidak tahan lagi dengan apa yang ia dengar, ratu akhirnya tertawa terbahak-ahak membuka mulutnya lebar. Sementara Min Hyuk hanya bisa melihat dengan kebingungan. Dengan penuh keringat Min Hyuk berpikir, kenapa ratu hanya tertawa seperti itu? Apa aku mengatakan sesuatu yang aneh? Bagaimana bisa aku memikirkan keinginan lain ketika bau dari spam begitu sangat lezat? Matanya berbinar, tiba-tiba notifikasi muncul. Ting, tingkat kedekatan dengan Ele meningkat. Mendapatkan 5 poin fame. Mendapatkan 5 poin reputasi. Min Hyuk melihat notifikasi itu dengan kebingungan. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba muncul layar ini? Ratu bertanya, "Jadi kau ingin makan spam?" Sontak membuat Min Hyuk fokus 100% ke arah ratu. "Benar, benar Yang Mulia." Sembari tertawa ratu mengatakan, "Sepertinya koki kami baru saja selesai menyiapkannya. Apa kau mau makan siang bersama kami?" Orang di sebelahnya memotong. "Tapi Yang Mulia," sontak ratu membantahnya untuk diam saja. Membuat pengawal itu ketakutan. Ratu beranjak dari kursinya dan meminta Min Hyuk untuk mengikuti. Di meja makan perjamuan, tersaji beberapa makanan di atasnya, ada sup, burger kentang, tumis dan juga spam goreng. Ratu bertanya, "Apa segini cukup?"
Dengan wajah berbinar Min Hyuk mengagumi makanan di depannya. Ini sangat mengesankan. Tiba-tiba ia terdiam dan dengan wajah serius ia memegang dagunya berpikir. BTW kayaknya ada yang kurang. Ratu menanyakan apa yang difikirkan Min Hyuk. Min Hyuk pun menoleh ke Ratu. Sebenarnya saya tidak berani mengatakan ini secara langsung pada Anda, Yang Mulia, karena saat ini saya sangat bersyukur tapi di saat yang sama saya merasa takut. Sembari tersenyum Ratu menjawab, tidak apa katakan saja senyaman mungkin. Kau pasti masih belum terbiasa dengan kebiasaan di sini. Kalau begitu bolehkan saya memanggil Anda dengan panggilan Nona? Sedikit info guys. Nona adalah panggilan untuk perempuan yang lebih tua dan biasanya lebih sering digunakan oleh laki-laki simpelnya kakak gitu. Ratu menjawab terserah kau saja. Sontak penjaga yang mendengar itu menjadi ternganga. Apa dia memanggil Nona? Min Hyuk meletakkan tangannya di dada bertanya dengan sopan. Nona kenapa Anda memakan spam seperti ini? Anda membuat diriku sakit hati karena melihat ini. Ratu melihat Min Hyuk bertanya-tanya. Apa ada sebuah kesalahan saat memasak ini? Min Hyuk berpikir ada cara lain agar bisa membuat spam lebih enak saat dimakan. Ratu memegang dagunya bertanya. Apa kau yakin ada cara yang lebih enak daripada yang koki kerajaan masak? Dengan semangat Min Hyuk bertanya, apa Anda ingin saya memasakkannya untuk Anda? Baiklah. Kalian semua cepat persiapkan bahan-bahannya. Perintah Ratu kepada pelannya dan diiyakan oleh semua pelayan. Di dapur istana, tampak spam di atas teflon sedang dipanggang. Ratu bertanya, apa kau hanya memanggangnya saja? Min Hyuk sembari memanggang memandang Ratu menjawab. Benar, tapi ada satu rahasia dari masakan ini. Ini dia rahasianya. Min Hyuk menunjukkan nasi. Jika spam dimakan dengan ini rasanya akan menjadi sangat lezat. Dengan mangkok dan centong di tangan Min Hyuk menjawab dengan sangat percaya diri. Ini sangat cocok dengan nasi. Wala, silakan dinikmati. Min Hyuk menyajikan di atas meja, spam panggang dan nasi dihiasi telur mata sapi. Ratu mencicipinya, ia terkejut dengan rasanya. Astaga naga, rasa ini tidak nyata. Sekarang saya akan mengajari Anda cara memakan ini. Ratu tampak serius dengan sendok dan sumpit di tangannya. Pertama ambil dulu nasinya. Taruh spam di atas nasi. Lalu, sekarang silahkan makan seperti itu. Dengan senyum khasnya Min Hyuk mengajari sang Ratu. Ratu menjawab, oh sederhana sekali. Kalau begitu baiklah. Suapan perama masuk ke mulut. Sang Ratu terbelalak langsung menutup mulutnya. Rasa ini. Ketika spam dan nasi menyatu di dalam mulut, rasanya sangat pas. Tidak terlalu asin ataupun belum matang. Minyaknya meningkatkan rasa dari setiap butir beras yang ada. Bahkan baru 1 sendok saja. Rasanya sudah seenak ini. Min Hyuk bertanya, Nona bagaimana rasanya? Itu sangat enak bukan? Sembari menutup mulutnya Ratu mengiyakan. Bahwa rasanya sangat lezat. Bukankah kau bilang kau juga ingin makan ini? Lebih baik kau makan juga. Tanya Ratu kepada Min Hyuk di depannya. Dengan tersenyum Min Hyuk mengiyakannya. Tentu saja jika Anda mengizinkannya. Kalau begitu, jalmeo sumida. Spam memanglah paling cocok dimakan dengan nasi. Rasanya sangat menyegarkan di dalam mulutku. Ini juga enak dimakan dengan ramen. Bahan jika ditambahkan dengan saus rasanya akan semakin enak. Bahkan jika kau memakan spam hanya dengan nasi saja, kau tidak akan bisa berkata apa-apa. Dan tidak sadar kalau memakannya baru saja kau habiskan. Tapi yang terbaik adalah memakan spam dengan nasi yang masih panas. Saat makan tiba-tiba Ratu mengatakan sesuatu sehingga Min Hyuk bertanya-tanya. Dengan spam di tangannya Ratu mengatakan. Sepertinya aku tidak akan pernah melupakan rasa ini. Aku tidak tahu kalau akan seenak ini meskipun hanya dengan nasi saja. Sialan, Min Hyuk berpikir jika nona ini ternyata sangat lucu. Padahal ini bukanlah hidangan yang mahal. Tapi aku tidak percaya kalau aku bisa membuat hidangan yang bisa membuat sebahagia ini. Min Hyuk tersenyum dengan hidangan di depannya ia mengatakan. Tidak perlu makanan mahal untuk membuat orang bahagia. Alasan kenapa makanan bisa seenak itu. Bukanlah karena makanan itu. Tapi karena orang yang membuatnya ingin membuat orang lain senang. Bukankah begitu tanya Min Hyuk ke Ratu. Ratu tersenyum mendengarnya dan menjawab jika Min Hyuk benar. Min Hyuk dan Ratu melanjutkan makannya. Di tengah makan tiba-tiba Min Hyuk berkata, oh iya, saya datang kemari sebenarnya ada alasan khusus. Apa maksudmu tanya Ratu.
Sebenarnya Ketua Lin meminta tolong padaku. Karena itulah saya datang kemari. Ratu terdiam membeku mendengar nama Lin disebut. Jadi apa yang dia minta? Min Hyuk dengan semangat menggenggam sendok menjawab. Ketua Lin meminta tolong untuk memasakkan makanan yang enak untuk Anda. Hidangan ini hanyalah pembuka untuk saat ini. Tentu saja, ini sangat enak. Tapi, karena itu permintaan dari Ketua Lin langsung dan hidangan ini sangatlah sederhana. Meletakkan sumpitnya Ratu bertanya. Jadi, skill macam apa saja yang telah kau pelajari? Min Hyuk melihat jari-jarinya menghitung. Aku punya cukup banyak skill seperti berpedang dan bertanam. Serta beberapa sihir. Apa Anda ingin tahu berapa banyak skill yang saya miliki? Meletakkan dagunya di tangan Ratu menjawab. Jika biasanya orang-orang hanya fokus pada satu bidang saja. Kau ini sangat menarik sekali. Tapi aku terkejut kalau kau sekuat ini. Bahkan sampai bisa menang kompetisi kemarin. Dengan semangat Min Hyuk menjawab. Itu semua karena aku terus makan dan bekerja keras. Melihat itu Ratu terkekeh mengatakan. Iya aku mengerti itu. Jadi, apa tidak masalah aku meminta apapun sebagai hidangan? Pinta Ratu pada Min Hyuk. Tentu saja, makanan seperti apa yang disukai Yang Mulia, hidangan itu pasti sangatlah mewah. Ratu hanya terdiam melihat Min Hyuk. Membuat Min Hyuk semakin bingung. Apa jangan-jangan aku tidak tahu jenis makanan yang dia minta? Ratu mulai menjawab. Aku ingin makan sashimi yang terbuat dari ikan flounder. Min Hyuk terdiam terbelalak. Pikirannya mengimajinasikan ia memancing ikan flounder. Mendengar permintaan itu Min Hyuk berkeringat pucat basi. Dan mengingat permintaan itu lagi. Oke cerita bersambung dulu ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share videonya. Biar Mimin semakin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa mencoba resep makanan simple di video. Biar nggak bosen nunggu Mimin upload lanjutannya.